Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Muhammad Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 1627. Ayahnya bernama Abdullah, sementara ibunya adalah seorang wanita keluarga kerajaan Goa Sultan Alauddin yang bernama Aminah. Nama Muhammad Yusuf diberikan oleh Sultan Alauddin sendiri. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan Islam yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Goa dan beberapa kabupaten di sekitarnya termasuk kota Madia Makassar. Syekh Muhammad Yusuf dididik menurut tradisi Islam, diajari bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya sejak dini. Sebagai seorang putra keluarga bangsawan, Syekh Muhammad Yusuf berkesempatan mengenyam pendidikan yang sangat bagus dengan belajar kepada ulama-ulama ternama pada zamannya. Termasuk berkesempatan menimba ilmu di pusat-pusat pendidikan ternama pada zamannya. Karena salah satu pusat pendidikan keagamaan yang bagus berada di Cikoang. Sebagai seorang putra keluarga bangsawan, maka Syekh Muhammad Yusuf pun berkesempatan belajar ke sana. Cikoang pada saat itu merupakan perkampungan para guru-guru agama. Mereka adalah keluarga-keluarga Sayyid yang diyakini sebagai keturunan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Pada usia 15 tahun, Syekh Muhammad Yusuf belajar di Cikoang pada seorang sufi, ahli tasawuf, mistik, guru agama, dan da'i yang berkelana. Beberapa di antara para guru Syekh Muhammad Yusuf yang terkenal adalah Syekh Jalaluddin Al-Aidid, Syekh Ba'alawi At-Tahir, dan Daeng Rita Sammang. Secara geografis, Cikoang saat ini berada termasuk ke dalam wilayah kecamatan Mangarombang, Kabupaten Talakar, yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 60 km dari kota metropolitan Makassar. Hingga saat ini di Cikoang terkenal dengan ritual Maulid Akbar Cikoang atau biasa disebut Maudhu Lompoa Cikoang dalam bahasa Makassar, yang merupakan perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam perayaan ini digelar berbagai atraksi budaya dengan ritual-ritual keagamaan yang digelar setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Berdakwah dan mengembara sekembalinya belajar dari Cikoang, Syekh Muhammad Yusuf menikah dengan seorang putri Sultan Goa pada usia 18 tahun. Kemudian Syekh Muhammad Yusuf memulai pengembaraannya dalam menuntut ilmu. Pada tahun 1644 dengan menumpang kapal Melayu, Syekh Muhammad Yusuf segera berlayar untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu-ilmu agama di Timur Tengah. Sesuai rute perjalanan kapal Melayu yang singgah di berbagai pelabuhan kerajaan-kerajaan Nusantara waktu itu, Syekh Muhammad Yusuf banyak menyinggahi berbagai daerah Nusantara. Salah satu yang kemudian menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup dan perjuangan Syekh Muhammad Yusuf adalah Banten, sebuah pelabuhan dagang yang dikendalikan oleh kerajaan Islam Banten. Sebagai seorang bangsawan, Syekh Muhammad Yusuf bersahabat dengan putra mahkota yang kelak memerintah sebagai Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683, seorang penguasa terakhir Kesultanan Banten. Selain Banten, Syekh Muhammad Yusuf juga sempat singgah di Aceh dalam perjalanan pengembaraannya ini. Dari Aceh, Syekh Muhammad Yusuf kemudian berlayar ke Gujarat, sebuah kawasan yang menjadi salah satu negara bagian India sejak 1 Mei 1960. Gujarat dikenal sebagai tempat yang asal para wali penyebar agama Islam di Nusantara, termasuk beberapa wali Songo yang kemudian bermukim di Jawa. Di Gujarat inilah dikabarkan Syekh Muhammad Yusuf sempat bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasehat Sultan Sofiyatuddin, Raja Perempuan Aceh. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Nama aslinya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri. Ia lahir di Ar-Ranir atau Rander, Gujarat, India, dan mengaku memiliki darah suku Quraisy. Beberapa pendapat menyatakan bahwa
Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ketika Syekh Muhammad Yusuf singgah di Aceh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal dunia pada 22 Zulhijjah pada tahun 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di Aceh. Pada masa-masa sebelum 1658 Masehi inilah Syekh Muhammad Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri inilah Syekh Muhammad Yusuf belajar dan mendapatkan ijazah Tariqah Qadariyah. Dari Aceh, Syekh Muhammad Yusuf kemudian bertolak ke Gujarat, Yaman, Damaskus, Suriah, hingga akhirnya ke Mekah dan Madinah. Konon, Syekh Muhammad Yusuf sempat berkelana hingga ke Istanbul, Turki yang disebut dalam tambu-tambu Melayu sebagai negeri Rum. Ya, di Yaman, Syekh Muhammad Yusuf berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi. Ya. Di Damaskus, Syekh Muhammad Yusuf berguru kepada Syekh Abu Al-Bark Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Kushairi. Konon gurunya inilah yang memberikan lakop gelar panggilan kepada Muhammad Yusuf, Syekh Muhammad Yusuf dengan Al-Makassari. Syekh Abu Al-Barkah adalah gurunya yang memberikan ijazah Thariqah Khalwatiyah kepadanya. Ya, kelak setelah Syekh Muhammad Yusuf menjadi seorang mursyid, ya, ijazah Thariqah Khalwatiyah inilah yang kemudian menjadikannya dikenal sebagai Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Ashabiku semua, semenjak berada di Haramain, Mekah Madinah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari telah dipandang sebagai guru agama oleh orang-orang Melayu Indonesia yang datang naik haji ke Tanah Suci. Konon, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari yang telah menjadi guru dan dipanggil sebagai Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ini sempat menikah dengan salah seorang putri keturunan Imam Syafi'i di Mekah yang meninggal dunia waktu melahirkan. Ya, melahirkan bayi gitu. Sebelum akhirnya pulang kembali ke Nusantara, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari sempat menikah lagi dengan seorang perempuan asal Sulawesi di Jeddah. Berjuang melawan penjajahan dengan kedua istrinya. Istri pertama yang menemaninya selama berkelana dan istri ketiga yang baru dinikahinya sewaktu di Jeddah, ya, Syekh Yusuf Al-Makassari pun kembali ke Nusantara. Beberapa sumber menyebutkan Syekh Yusuf Al-Makassari tidak pernah kembali ke Goa, namun langsung menetap di Banten. Ya, sementara beberapa pendapat menyebutkan setelah Kesultanan Goa mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Belanda, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali berlayar ke Banten. Ya, ke tempat sahabatnya semasa remaja yang kini telah menjadi seorang raja bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten, sekitar tahun 1670, Syekh Yusuf Al-Makassari diangkat menjadi mufti atau penasehat spiritual dengan murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ya. Syekh Yusuf Al-Makassari tinggal kemudian menikah lagi dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa. Ashabiku semua, kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Yusuf Al-Makassari menjadikan beliau begitu cepat terkenal dan menjadikan Banten sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak murid-murid yang berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk belajar kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Di samping mengajarkan tentang ilmu-ilmu syariat, beliau juga mengajarkan ilmu bela diri untuk berjuang bersama melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Sehingga banyak di antara para pendekar di Kesultanan Banten adalah murid Syekh Yusuf Al-Makassari. Murid-murid Syekh Yusuf Al-Makassari terkenal sebagai pendekar-pendekar Banten yang kebal terhadap senjata, membuat pasukan Belanda kalang kabut. Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki pengaruhnya yang sangat besar terhadap rakyat Banten untuk melawan penjajah Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki peran sangat penting dalam penyerbuan Banten ke Batavia. Ketika Belanda berhasil memecah belah serta mengadu domba terhadap keluarga Sultan, maka Banten terpaksa direpotkan oleh pemberontakan dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa pun terpaksa berperang melawan putranya sendiri yang bernama Sultan Haji dengan dukungan militer Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari beserta 4.000 tentara Makassar dan Bugis memihak Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf Al-Makassari pun turut terlibat dalam perang gerilya. Syekh Yusuf Al-Makassari terus memimpin pasukannya bersama Pangeran Purabaya mengobarkan perang gerilya. Pasukan yang dipimpinnya bergerilya hingga ke Karang dekat Tasikmalaya. Namun
Pada tahun ini juga Syekh Yusuf Al-Makassari dapat ditangkap oleh Belanda. Awalnya Syekh Yusuf Al-Makassari ditahan di Cirebon, kemudian dipindahkan ke Batavia atau Jakarta. Karena pengaruhnya yang begitu besar, dianggap membahayakan kompeni Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari dan keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Ashabiku semua, pada bulan September 1684, itu Syekh Yusuf Al-Makassari bersama dua istrinya, beberapa anak, 12 murid, dan sejumlah perempuan pembantu, itu dibuang ke Pulau Ceylon, kini Sri Lanka. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa sendiri berhasil ditangkap dan dikurung di Batavia hingga meninggal sebagai tawanan Belanda pada tahun 1692 Masehi. Karena telah berada dalam pengasingan Belanda, maka sejak di Sri Lanka inilah secara praktis Syekh Yusuf Al-Makassari tidak lagi dapat menjalani dan memimpin perjuangan fisik. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari pun mulai mencurahkan seluruh hidupnya untuk diabdikan dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian menulis karya-karya keagamaan dalam bahasa Arab, Melayu, dan Bugis. Ya. Di pengasingannya di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari bertemu dengan ulama Sri Lanka bernama Syekh Ibrahim bin Mi'an dan sering mengadakan diskusi keagamaan dan majelis ta'lim. Pembahasan tentang konsep tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari sangat menarik minat para ulama serta jamaah setempat, dan mereka meminta kepada Syekh Yusuf Al-Makassari untuk membuat sebuah kitab tentang tasawuf. Syekh Yusuf Al-Makassari akhirnya mengarang kitab yang konsep tasawuf yang berjudul Kaifiyatut Tasawuf. Ya. Dari pengasingannya, Syekh Yusuf Al-Makassari aktif menyusun sebuah jaringan Islam yang luas di kalangan para haji yang singgah di Sri Lanka, di kalangan para penguasa dan raja-raja di Nusantara, melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka. Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Para kafilah haji inilah yang membawa karya-karya Syekh Yusuf Al-Makassari ke Nusantara, sehingga dapat dibaca di Indonesia sampai sekarang. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Para penonton YouTube channel dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dakwah tiada henti mengingat aktivitas dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari yang terus meningkat dan dinilai membahayakan stabilitas politik penjajahan Belanda. Maka VOC lalu mengambil keputusan memindahkan Syekh Yusuf Al-Makassari ke Kaapstad di Afrika Selatan. Ya. Belanda khawatir dampak dakwah agama Syekh Yusuf Al-Makassari akan berpengaruh buruk bagi dan politik Belanda di Nusantara. Murid-murid Syekh Yusuf Al-Makassari terus mengorbankan perlawanan-perlawanan yang mengancam kekuasaan Belanda di Nusantara. Dalam usia 68 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari beserta rombongan pengikutnya terdiri 49 orang itu tiba di Tanjung Harapan pada tanggal 20 April 1654 dengan menumpang kapal Voet Bok. Yes. Syekh Yusuf Al-Makassari ditempatkan di Zandveld, desa pertanian di Mora Erstes River, dengan tujuan supaya tidak bisa berhubungan dengan orang-orang Indonesia yang telah datang lebih dahulu. Syekh Yusuf Al-Makassari membangun pemukiman di Cape Town, ya, yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Bersama ke-12 pengikutnya yang dinamakan imam-imam, Syekh Yusuf Al-Makassari memusatkan kegiatan pada menyebarkan agama Islam di kalangan budak belian dan orang buangan politik, termasuk di kalangan orang-orang Afrika kulit hitam yang telah dibebaskan dan disebutkan Freeswarten. Ya. Syekh Yusuf Al-Makassari terus berjuang menyebarkan syiar Islam, memelihara dan mempertahankan agama Islam di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian hidup sebagai sufi yang mengajarkan tariqah Qadariyah, Sattariyah, dan Rifaiyah di kalangan Muslim Afrika Selatan. Ashabiku semua, karomah dan kewalian sebagai seorang mursyid tariqah, Syekh Yusuf Al-Makassari dikisahkan memiliki berbagai karomah dan kewalian. Salah satu yang sangat terkenal adalah mengislamkan kapten kapal yang membawanya ke pengasingan terakhir menuju Afrika Selatan. Menurut riwayah, menurut cerita, menurut sirah, dalam pelayaran yang membawanya menuju Kaapstad, ya, atas kapal Vetbok yang ditumpanginya beserta rombongan, yaitu dihantam oleh badai besar yang membuat nahkoda berkebangsaan Belanda Van Buren itu ketakutan karena mengira kapalnya akan tenggelam.
Namun berkat wibawa dan karisma Syekh Yusuf Al-Makassari, kapten beserta nakoda kapal, dan itu dapat tetap tenang dan mengendalikan kapal dengan selamat sampai di Kapstadt. Akibat pengalaman tersebut, sang kapten memeluk agama Islam dan turut tinggal di pengasingan bersama Syekh Yusuf Al-Makassari. Sampai sekarang keturunan kapten kapal ini tetap memeluk Islam Muslim, ya, masih bermukim di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Ya, Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Faure, Cape Town. Ya, makamnya terkenal sebagai karomah yang berarti keajaiban atau mukjizat. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari yang juga salah seorang pahlawan nasional Indonesia ini sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Ashabiku semua, Sultan Goa meminta kepada VOC supaya jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari dibawa kembali ke tanah airnya. Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga jasad Syekh Yusuf Al-Makassari pun diboyong kembali ke Nusantara. Jasad Syekh Yusuf Al-Makassari tiba di Goa pada tanggal 5 April 1705 dan dimakamkan kembali di Lakiung, sebuah wilayah di Kerajaan Goa, pada hari Selasa tanggal 6 April 1705 Masehi atau 12 Zulhijjah 1116 Hijriah. Seperti makamnya di Faure, makamnya di Lakiung juga banyak diziarahi masyarakat. Ashabiku semua, dalam catatan Lontara yang diwariskan kerajaan Goa Talo, disarikan data bahwa Syekh Yusuf lahir pada 3 Juli 1628 Masehi, tepat pada 8 Syawal 1036 Hijriah. Dengan demikian, Syekh Yusuf lahir setelah 2 dekade pengislaman kerajaan kembar Goa Talo oleh ulama Minangkabau, yaitu Syekh Abdul Makmur, disebut Datuk Ribandang. Catatan Lontara riwayat Tuantah Salamaka Rigoa menyatakan bahwa ayah Syekh Yusuf bernama Galarang Moncongloe yang merupakan saudara dari Raja Goa Sultan Alauddin Imangrang Daeng Marabia, Raja Goa yang beragama Islam. Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada 1603 Masehi. Ibu kandung Syekh Yusuf tak lain adalah Aminah binti Dampang Komara, keturunan bangsawan kerajaan Talo, kerajaan kembar yang berdampingan dengan kerajaan Talo. Kisah perjuangan Syekh Yusuf dalam mempertahankan kedaulatan di bumi Nusantara ini menjadikan dirinya diasingkan di Ceylon atau Sri Lanka dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf tidak hanya milik masyarakat Bugis, namun juga warga Muslim Nusantara. Ceylon dan Afrika, ya, Presiden Afrika Selatan, yaitu pada 1994 menetapkan Syekh Yusuf sebagai pejuang kemanusiaan. Sementara di negeri ini, Syekh Yusuf dianggap sebagai waliullah yang menyambungkan sanad keilmuan, menggerakkan perjuangan melawan kolonialisme hingga mewariskan jejaring thariqah yang dianut keluarga dan muridnya hingga kini. Pada masa hidupnya, Syekh Yusuf membawa perubahan penting dalam perjuangan dakwah yang diembannya. Syekh Yusuf dikenal di Kesultanan Banten, Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, Ceylon, Sri Lanka, dan Cape Town, Afrika Selatan. Dalam pengasingan di Ceylon dan Cape Town, Syekh Yusuf mengembangkan Islam dan mengajar warga hingga menjadi komunitas Muslim di negeri tersebut. Jejak komunitas Muslim dan keturunan Syekh Yusuf di Ceylon dan Cape Town itu masih dapat dilacak hingga kini. Pada 2009, itu ya Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan Oliver Tambo, penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan ini penting untuk mengenang sosok Syekh Yusuf di dataran Afrika atas jasa besarnya dan menjadi inspirasi warga. Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki menyerahkan penghargaan langsung kepada 3 ahli warisnya, di antaranya Andi Makmun dan Syakib Sultan. Wakil Presiden Yusuf Kala di waktu itu menyaksikan langsung ya prosesi penyerahan penghargaan ini di Union Building, itu Pretoria, Afrika Utara. Ashabiku semua, dari bumi Bugis, lahir di tanah Bugis, Syekh Yusuf mendapat tempaan pendidikan Islam dari keluarga dan ulama di kampungnya. Beliau mengaji Al-Quran kepada Daeng Rita Masang. Setelah itu ia berkelana ke pesantren Bontoala untuk mengaji ilmu-ilmu bahasa semisal nahwu, sorob, balaghah, dan mantik. Pada waktu itu Syekh Yusuf mengaji kepada ulama asal Yaman, Syed Ba'alawi bin Abdullah yang dikenal sebagai Al-Alam Tahir, pengasuh pesantren Bontoala.
Ya. Setelah menamatkan belajar di Bontoala, Syekh Yusuf melanjutkan mengaji kepada Syekh Jalaluddin Aidit, ulama asal Aceh yang mengembara ke Bugis. Ya. Di bawah asuhan Syekh Jalaluddin di pesantren Cikoang, ya belajar selama beberapa tahun. Syekh Jalaluddin kemudian mengutus Syekh Yusuf untuk belajar ke tanah Hijaz, untuk mengaji lebih intens kepada ulama-ulama Haramain. Tak lama berselang, pada 22 September 1644, Syekh Yusuf berangkat menuju Hijaz dengan menggunakan kapal penumpang. Pada waktu itu transportasi laut ya dari kawasan timur Nusantara melalui Banten untuk menyusuri Selat Malaka hingga menembus ke kawasan pesisir Arab. Ketika singgah di Banten, Syekh Yusuf berkelana dengan putra mahkota kerajaan Banten, itu Abdul Fattah, yang merupakan putra Sultan Abu al-Mafakhir Abdul Qadir. Itu 1558 sampai 1650, penguasa kerajaan Banten. Selain Banten, dalam perjalanannya Syekh Yusuf singgah di Aceh, ya di kawasan Serambi Mekah ini. Syekh Yusuf melakukan komunikasi dengan ulama dan pemimpin Thariqah Al-Qadariyah di Aceh, Syekh Muhammad Jilani bin Hazan bin Muhammad Hamid Ar-Raniri. Ketika singgah di Banten dan Aceh, Syekh Yusuf menghabiskan waktu selama sekitar 5 tahun ya untuk melakukan interaksi dengan ulama-ulama setempat. Dalam perjalanan panjangnya, Syekh Yusuf singgah di Yaman, ya atas saran dari gurunya selama di Aceh, ya, Syekh Muhammad Jilani. Ya, di Yaman, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi yang wafat 1664, ya ulama terkenal di Yaman, Khalifah Thariqah Naqsabandiyah. Syekh Yusuf tidak berhenti di satu titik, di satu guru. Ia terus berupaya menyegarkan dahaga spiritual dalam pengetahuannya, dalam pengembaraannya. Syekh Yusuf meneruskan perjalanan ke Bandara Al-Zubaid, ya, berguru ke Syed Ali Al-Zubaidi, seorang muhaddis dan sufi. Dengan Syed Ali, Syekh Yusuf mendapatkan ijazah tariqah dari silsilah keluarga Sadah Al-Ba'alawiyah. Hasabi semua perjalanan panjang di Yaman diteruskan menembus Mekah untuk menaikkan ibadah haji. Kemudian Syekh Yusuf menuju Madinah untuk ziarah ke Mekah Rasulullah SAW, ke makam Rasulullah SAW. Di kota ini Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Ahmad Al-Qushairi, Mullah Ibrahim Al-Kawarani, dan Hasan Al-Jami. Tiga ulama inilah yang menjadi referensi keilmuan dan tradisi tasawuf yang menyambungkan jaringan ulama Nusantara dan ulama Haramain. Ashabiku semua, Syekh Yusuf masih belum puas dengan dahaga pengetahuan dan kehausan akan guru yang mencerahkan. Ia terus berjalan menuju Syam, Damaskus, dan Turki. Di Syam, Syekh Yusuf memperdalam pengetahuan dan mengasah kepekaan batin kepada beberapa guru. Di antaranya Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad Al-Khalawati Al-Quraisy. Setelah berkelana Syam dan Turki, Syekh Yusuf kembali ke Mekah untuk mengaji dan mengajar. Ketika musim haji tiba, Syekh Yusuf mengajar santri-santri Nusantara, terutama yang berasal dari kawasan Bugis. Di antara murid-muridnya ialah Syekh Abu Al-Fat Abdul Bashir Ad-Darir, atau Tua Rampang. Kemudian Abdul Hamid Karaeng, Karunrung, dan Abdul Qadir Majeneng. Mereka lah yang kemudian meneruskan ajaran Thariqah Khalwatiyah Syekh Yusuf di tanah Bugis. Sufisme Syekh Yusuf. Bagaimana sufisme Syekh Yusuf yang diwariskan kepada keturunan pengikutnya? Dalam pandangan Syekh Yusuf, Allah tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi. Sesungguhnya Allah Ta'ala disifati dengan ayat Al-Quran surah As-Surah ayat 2 yang bermaksud tiada Tuhan apapun yang menyerupainya. Konsep Tauhid Syekh Yusuf tidak lepas dari konsep Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan zat dan sifat bagi Allah. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, Syekh Yusuf menyebutnya sebagai al-i'tiqad, induk dari keimanan. Baginya, ayat tersebut menegaskan bahwa dasar Tauhid yang sebenarnya mesti dipegangi dan diyakini. Bahwa unsur-unsur ketauhidan yang mesti diyakini orang yang menjalani suluk pendekatan diantaranya, yang pertama, Tauhidul Ahad, ya, meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud qadim, tidak berpermulaan. Ya, qadim bin nafsi, berdiri sendiri. Muqawwim li ghairih, mengadakan selainnya. Allah Maha Tunggal, tidak bermula wujudnya, tiada ujungnya, dan tiada serupanya. Kemudian yang kedua, Tauhidul Af'al, meyakini bahwa sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu. Dialah yang memberi
daya dan kekuatan dalam melaksanakan segala urusan. Allah berkehendak dan semua kehendak manusia berada dalam kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul ma'iyah, ya, meyakini bahwa sesungguhnya Allah bersama hambanya dimanapun berada. Kemudian yang keempat, tauhidul ihatah, meyakini bahwa sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Dimensi tasawuf Syekh Yusuf bergerak dalam konsep keyakinan terhadap Allah, mengelaborasi konsep tauhid sebagai pintu masuk untuk mengenal zat yang maha besar, Allah maha agung. Inilah jalan pembuka yang disadari Syekh Yusuf sebagai pelajaran awal bagi pengikutnya untuk mengenal Allah, pengenal Sang Pencipta. Dalam risalah Al-Futuha Al-Ilahiyah, Syekh Yusuf merinci rukun tasawuf dalam 10 perkara. Bagi Syekh Yusuf, rukun tasawuf ini menjadi penting bagi salik untuk berada dalam garis perjalanan mendekat menujunya. 10 rukun tasawuf, yakni pertama, tahridut tauhid, memurnikan ketauhidan kepada Allah dengan memahami makna keesaan Allah yang disarikan dari kandungan surah Al-Ikhlas. Selain itu meyakini Allah dengan menjauhi sifat tasyibih atau tajsim. Ya, kedua, paham al-simai bermaksud memahami tata cara menyimak petunjuk dan bimbingan Syekh Mursyid dalam menjalani pendekatan diri kepada Allah. Ketiga, husn al-isra bermaksud memperbaiki hubungan silaturahmi dan pergaulan. Kemudian yang keempat, itar bermaksud mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri demi mewujudkan persaudaraan yang kukuh. Kemudian kelima, tark al-ikhtiyar, itu bermaksud berserah diri kepada Allah tanpa iktimat kepada ikhtiar sendiri. Kemudian yang keenam, suratul wujud, ya, memahami secara jernih hati nurani yang seiring kehendak al-haq. Ketujuh, al-kahf al-khawatir, bermaksud membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian yang kedelapan, khatratul safar, bermaksud melakukan perjalanan untuk mengambil iktibar dan melatih ketahanan jiwa. Kemudian yang kesembilan, tarakul iktisab, bermaksud mengandalkan usaha sendiri akan tetapi lebih bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Kemudian yang ke-10, tahrim al-iddihar, bermaksud tidak mengandalkan pada amal yang telah dilakukan, melainkan tumpuan harapan kepada Allah. Ashabi semua, bagi Syekh Yusuf, manusia yang sempurna, al-insanul kamil, merupakan manusia yang sampai ke maqam ma'rifat. Bukan hanya manusia biasa yang berislam secara dangkal. Syekh Yusuf memberi penekanan tentang hakikat ma'rifat dalam khususan tingkatan manusia sebagai al-insanul kamil. Manusia sempurna akan ingat Allah dalam segala urusan, apapun dan dimanapun berada. Ashabiku semua, Syekh Yusuf lahir pada 3 Juli 1628 Masehi di Goa, Sulawesi Selatan dan wafat pada 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Beliau sebagai pejuang Jembatan Ulama Nusantara dan Timur Tengah serta sufi yang mengajarkan lautan ilmu kepada murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.